Di antara sebab sehingga kelemahan ibadah ini adalah terlalu berlebihan mencari, memburu kehidupan dunia ini, kenikmatan dunia yang sementara, lalu lupa dengan kehidupan akhirat yang abadi. Memiliki obsesi tinggi, cita-cita tinggi untuk meraih kebaikan-kebaikan dunia ini, meraih harta dunia dan meraih kesuksesan dunia, lalu lupa diri untuk membangun akhiratnya. Kita lihat sebagian orang di kala muda berpikir untuk bisa menikah, untuk berkeluarga, lalu dia berusaha untuk bekerja, menghabiskan waktu untuk bekerja. Setelah mendapatkan pekerjaan, menikah, lalu memikirkan bagaimana memberikan nafkah kepada anak dan istri, lalu memikirkan bagaimana memiliki rumah sendiri, lalu berusaha mencari. Setelah itu berusaha untuk memikirkan bagaimana mendapatkan dan memiliki kendaraan sendiri. Begitu seterusnya, berusaha untuk mencari dan membangun dunianya, lalu lupa dengan akhiratnya. Akibat karena memburu dunia tersebut, lalu waktunya banyak tersita dan tidak lagi mementingkan membangun akhirat. Mengapa harus memberikan segalanya untuk membangun rumah di dunia, lalu lupa untuk membangun rumah di surga? Dipersembahkan oleh, disponsori oleh. Semoga Anda dan keluarga bahagia serta sehat selalu. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah. Qad qala Allah ta'ala fil Qur'an. Thumma inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla bid'atin dhalalah. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melihat kondisi kita pada hari ini dan kondisi kaum muslimin secara umum, kita dapati, kita sadari bahwasanya terdapat kemunduran dan kelemahan dalam ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita introspeksi diri kita masing-masing, kita akan dapati bahwa semakin mundur dan semakin lemah ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah menjadi fenomena umum, khususnya di hari ini, di zaman sekarang ini. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu semua itu tidak terjadi tanpa sebab. Ada sebab-sebab yang menyebabkan kemunduran hal tersebut. Mungkin kalau kita bandingkan beberapa tahun yang lalu, khususnya di saat-saat kita menjemput hidayah ini, ibadah kita begitu baik. Pengamalan kita terhadap sunnah-sunnah Nabi SAW sangat komitmen. Namun berjalan seiring waktu, hal itu semakin lemah dan sebagiannya sudah menjadi pudar. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara sebab-sebab tersebut, yang pertama adalah karena kita kurang bermujahadah. Kita kurang menempuh sebab-sebab yang bisa mempertahankan keimanan kita dan komitmen kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami dalam mencari ridha Allah Subhanahu wa taala,
mencari rahmat Allah Subhanahu wa taala, lanahdiyannahum subulana, pasti kami akan berikan petunjuk kepada mereka. Kami akan memudahkan jalan-jalan tersebut kepada mereka. Seringkali kita merasa lemah dan tidak ingin berusaha sedikit, berusaha bersabar sedikit dalam menjalankan ibadah tersebut. Walaupun mungkin kita juga menyadari bahwa terdapat kelemahan tersebut pada diri kita, namun masih kurang usaha untuk memperbaiki, masih kurang usaha untuk mengembalikan komitmen kita tersebut dalam beribadah. Sebagian orang mungkin ketika dia terlambat bangun di subuh hari sehingga tidak sempat melaksanakan tahajud atau witir, atau bahkan mungkin salat sunat 2 rakaat yang kata Rasulullah SAW, khairu minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia beserta isinya. Dia menyadari bahwasanya itu adalah kelemahan. Terkadang dia sesali kenapa tidak sempat melaksanakan 2 rakaat, atau bahkan mungkin sampai masbuk di salat subuh. Namun hanya sampai di situ saja, hanya sampai menyesali saja, tapi tidak ada usaha. Misalnya berusaha untuk tidak begadang di malam hari. Misalnya berusaha untuk mencari sebab-sebab agar supaya dia bisa bangun cepat dengan menggunakan jam pengingat misalnya, atau meminta saudaranya, kawannya, keluarganya untuk membangunkannya. Nah, kurang berusaha dan mencari sebab untuk hal tersebut. Kemudian sebab yang lain, sebab yang kedua adalah terlalu banyak menunda-nunda amalan-amalan ibadah. Menunda-nunda sehingga menyebabkan terluputkan dan terlewatkan ibadah tersebut. Lalu ketika ingin melakukannya menjadi berat. Akhirnya kondisi ini terus berlanjut sehingga sedikit demi sedikit amalan-amalan sunnah yang pernah dia lakukan tanggal dan hilang satu persatu. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang Allah ceritakan tentang orang-orang munafik ketika mereka memanggil orang-orang beriman di hari kiamat. Yunadunahum alam nakum ma'akum. Mereka orang-orang munafik ini memanggil orang-orang beriman ketika melalui as-sirat, lalu tidak mendapatkan cahaya, hanya kegelapan, dan melihat orang-orang beriman memiliki cahaya yang terang benderang menerangi jalannya melewati as-sirat menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka memanggil, alam nakum ma'akum, bukankah kita dulu bersama di dunia? Qalu bala. Maka orang-orang beriman itu mengatakan, betul, kita dulu sama-sama. Walakinnakum fatantum anfusakum. Namun kalian, pertama fatantum anfusakum, kalian mencelakakan diri kalian sendiri, memfitnah diri kalian sendiri dengan terjatuh ke dalam perbuatan maksiat. Walakinnakum fatantum anfusakum wa tarabbastum, dan kalian menanti-nanti, maksudnya menunda-nunda taubat, menunda-nunda untuk mengamalkan amal soleh. Wartabtum, sehingga menyebabkan kalian seakan-akan tidak yakin lagi dengan amalan-amalan tersebut, tidak yakin lagi akan janji-janji Allah Subhanahu wa taala yang begitu banyak dan besar, agung terhadap siapa yang melakukan dan melaksanakan amal soleh tersebut. Wa gharratkumul amani, wa gharratkum al-amani, lalu kalian ditipu oleh angan-angan, terlalu banyak angan-angan sehingga tertipu dengan angan-angan tersebut, mencari dan memburu angan-angan itu, lalu menjadi fata morgana, tidak mendapatkan. Wa gharrakum billahil gharur, sehingga syaitan menipu kalian dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah-jamaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Maka menunda-nunda ini berakibat seseorang menjadi malas untuk mengamalkan amal soleh.
datang panggilan sholat duhur, tunda-tunda. Akhirnya tidak sempat lagi melaksanakan sholat rawatib, dan bahkan mungkin masbuk dan bisa jadi terluputkan sholat berjamaah. Setelah sholat tidak bersegera untuk melaksanakan sholat rawatib, lalu akhirnya menunda-nunda dan terluputkan. Lalu terbiasa dengan hal tersebut dan terbiasa meninggalkan amalan-amalan sunnah itu. Dan begitulah untuk amalan-amalan sunnah yang lainnya. Sebagai contoh rawatib ini, dan begitu pula amalan-amalan sunnah yang lainnya. Dalam hal kebaikan, dalam hal perbuatan-perbuatan sosial, dalam hal menjaga amalan-amalan soleh, padahal Allah Subhanahu wa taala telah memanggil kita, fastabiqul khairat wasari'u ila magfiratin min rabbikum. Zaman Jumat yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara sebab sehingga kelemahan ibadah ini adalah terlalu berlebihan mencari, memburu kehidupan dunia ini, kenikmatan dunia yang sementara, lalu lupa dengan kehidupan akhirat yang abadi. Memiliki obsesi tinggi, cita-cita tinggi untuk meraih kebaikan-kebaikan dunia ini, meraih harta dunia dan meraih kesuksesan dunia, lalu lupa diri untuk membangun akhiratnya. Kita lihat sebagian orang di kala muda berpikir untuk bisa menikah, untuk berkeluarga, lalu dia berusaha untuk bekerja, menghabiskan waktu untuk bekerja. Setelah mendapatkan pekerjaan, menikah, lalu memikirkan bagaimana memberikan nafkah kepada anak dan istri, lalu memikirkan bagaimana memiliki rumah sendiri, lalu berusaha mencari. Setelah itu berusaha untuk memikirkan bagaimana mendapatkan dan memiliki kendaraan sendiri. Begitu seterusnya, berusaha untuk mencari dan membangun dunianya, lalu lupa dengan akhiratnya. Akibat karena memburu dunia tersebut, lalu waktunya banyak tersita dan tidak lagi mementingkan membangun akhirat. Mengapa harus memberikan segalanya untuk membangun rumah di dunia, lalu lupa untuk membangun rumah di surga? Mengapa terlalu sibuk untuk mencari harta, memburu wanita di dunia, sementara bidadari-bidadari di sana banyak menunggu dengan amalan-amalan yang telah diajarkan dan dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan, wamal hayatud dunya fil akhirati illa mata'. Wamal hayatud dunya fil akhirati illa qalil. Allah katakan bahwa perbandingan antara kehidupan dunia dan akhirat itu, dunia sangat kecil. Dunia itu hanya kenikmatan yang menipu, yang sebentar lalu hilang. Zaman Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara penyebab-penyebab yang menyebabkan seseorang menjadi lemah dan futur, meninggalkan ibadah-ibadahnya, adalah terlalu banyak terjatuh ke dalam perbuatan-perbuatan maksiat lalu tidak bersegera bertaubat. Allah Subhanahu wa taala telah mengajak, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Bersegeralah untuk bertobat wahai orang-orang beriman, agar supaya kalian menang, agar supaya kalian beruntung. Setiap kali melakukan perbuatan-perbuatan maksiat, maka kita diperintahkan untuk bersegera bertobat pada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita terus hanyut dalam perbuatan-perbuatan maksiat lalu tidak bersegera bertobat. Taubat dengan menyesali perbuatan tersebut, lalu bertekad untuk tidak mengulanginya lagi, dan segera melakukan amalan-amalan kebaikan untuk menutupi kekurangan-kekurangan tersebut. Zaman Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap kali kita terjatuh ke dalam perbuatan-perbuatan
kemaksiatan, perbuatan-perbuatan pelanggaran hukum Allah Subhanahu wa taala, maka segeralah untuk kita bertobat agar supaya Allah Subhanahu wa taala faulaika alladziina yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat, agar supaya Allah Subhanahu wa taala menggantikan perbuatan-perbuatan kemaksiatan kita tersebut dengan bertobat. Allah akan menggantikan dengan hasanat, dengan kebaikan-kebaikan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, juga di antara sebab terbesar untuk di zaman sekarang ini yang menyebabkan kita lemah dalam menjalankan ibadah adalah sibuk untuk mengikuti dan berselancar di media sosial dalam internet. Coba kita lihat betapa banyak waktu kita yang habis, betapa banyak harta kita yang habis, dan yang parah lagi adalah betapa banyak keimanan kita yang terkikis akibat daripada sibuk dengan media sosial tersebut. Sehingga di sana banyak hal yang kita lihat yang seharusnya tidak mesti. Banyak hal yang kita dengarkan yang sebenarnya tidak patut. Banyak hal yang menyita pikiran kita dan juga perasaan kita. Jemaah-jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya kita bijak dan pandai menggunakan sarana tersebut untuk seharusnya memperkuat keimanan kita. Seharusnya menambah motivasi kita beribadah pada Allah Subhanahu wa taala, bukan justru menghabiskan waktu-waktu kita yang sangat mahal ini yang merupakan modal kita menuju Allah Subhanahu wa taala, kita habiskan dalam hal-hal yang tidak bermanfaat, bahkan mungkin dalam hal-hal yang bisa mendatangkan mudarat baik dalam kehidupan dunia kita apalagi dalam kehidupan akhirat kita. Coba-coba yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada di hari Jumat yang mulia ini kita banyak berdoa pada Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan kita komitmen istiqomah dalam mengamalkan amal soleh dan menjaga kita dari segala hal yang bisa melemahkan keimanan kita dan ubudiyah kita pada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga malah kita memperbanyak selawat kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad SAW di hari yang mulia ini sebagaimana yang beliau telah pesankan. Allah berfirman, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka anta sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadhiyal hajat. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ansur ikhwanana al-mustad'afina fi Gazzah. Allahumma ansurhum ala aduwwihim wa aduwwik ya qawi ya aziz. Allahumma anzil alaihim ala al-yahudi al-ghasibina ba'saka alladhi la yuraddu 'anil qawmil mujrimin. Allahumma 'alaika bihim fa innahum la yu'jizuna. Allahumma ahsihim 'adada waqtulhum badada wa la tughadir minhum ahada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'aliyya yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un.